Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan pada malam hari ini sesuai dengan tema dan subtemanya. Tentu ini sangat luar biasa. Bisa terlihat ya, share screen-nya ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Jelas itu share-nya? Jelas, connecting kuasa api Roh Kudus. Oke, baik. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan sesuai dengan tema connected, dan subtemanya itu adalah kuasa api Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca Yoel pasal yang kedua. Dalam kitab Yoel, di pasalnya yang kedua, ayatnya 28 sampai ayatnya yang ke-30 kita baca. Mari pemuda remaja dan semua kita yang ada pada malam hari ini di dalam seminar ini, kita akan mengawali dengan membaca Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat sampai 32. Firman Tuhan berkata demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-tenamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucur darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang dipanggil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua dipanggil Tuhan. Dan Alkitab juga dikatakan bahwa yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita adalah orang-orang yang terpanggil itu. Kita sesuai dengan tema kita. Connected, yang berbicara tentang kuasa api Roh Kudus. Kalau berbicara tentang connected, kalau saya pelajari arti dalam bahasa Kamus Indonesia penyusunnya Dr. Randa S. Widya Stuti, Dr. Randes Alika, yang penerbitnya adalah Apollo Surabaya. Connected ini artinya adalah mempunyai koneksi atau hubungan. Mempunyai koneksi atau berhubungan. Dikaitkan dengan kehidupan manusia, kerinduan manusia untuk beribadah. Kalau kita kaitkan dengan Tuhan, kehidupan manusia dengan Tuhan, pada dasarnya kerinduan manusia untuk memiliki hubungan dengan Tuhan atau beribadah atau menemukan Tuhan adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan di seluruh perilaku dan kehidupan manusia. Nah, ada contoh yang sangat-sangat baik sekali ketika
Kain dan Habel adalah merupakan kisah yang menyingkapkan betapa pencarian akan ibadah yang diterima Tuhan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat 3 sampai 5, di situ mencatat tentang ibadah Kain tidak diterima. Tuhan menerima ibadah dan persembahan Habel. Coba kita baca Kejadian pasal 4 ayat 3. Tadi saya sudah minta tolong Kak Revi untuk membaca ayat-ayat ini. Mana Kak Revi? Ya, Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai yang Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan jadi tindakannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, baik. Menjadi pertanyaannya adalah, saya ingin hubungkan dengan konektif ini. Menjadi pertanyaannya adalah, mengapa persembahan Kain itu tidak diterima? Dan Tuhan tidak menolak atau bukan menolak Kain. Namun ibadah yang dikerjakan, tip ibadah yang Tuhan tetapkan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7 dalam terjemahan King James Version, itu dibikin, will you not be accepted? Artinya adalah, jika engkau melakukan yang benar, tidakkah engkau diterima? Nah, luar biasa firman Tuhan ini. Makanya Tuhan bertanya, kalau kamu melakukan yang benar, masa persembahanmu atau ibadahmu itu tidak diterima? Bicara tentang hubungan. Jadi sehubungan dengan firman Tuhan ini yang saya sampaikan melalui Habel dan Kain, ini sangat berhubungan erat dengan kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Dan kejatuhan manusia ini sesungguhnya tidak menyebabkan mereka kehilangan ritual agama. Coba, ketika Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa, ini tetap melakukan hubungan itu dengan Tuhan, kan? Artinya adalah kehilangan agama untuk hubungan dengan Tuhan. Tetapi ia pertama dalam dosa ini menjadikan satu kerusakan spiritual di dalam diri manusia. Menyebabkan juga manusia kehilangan kemampuan untuk atau terkoneksi, berhubungan atau mempunyai koneksi dengan dimensi sorgawi dan Tuhan. Dan terputusnya koneksi itu, hubungan itu menyebabkan manusia sendiri kehilangan suplai rohani, kehilangan aliran rohani itu sendiri. Ini saya ambil di dalam buku Trees of Earth yang ditulis oleh Joshua Kuana Tanjung, yang dibuat baru bulan Agustus yang lalu, diterbitkan di bulan Agustus yang lalu. Nah, jadi sekali lagi, apa yang terjadi kepada Kain dan Habel ini sangat berhubungan erat dengan kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa. Tetapi walaupun manusia jatuh dalam dosa, itu tidak menyebabkan mereka kehilangan ritual agama. Tapi yang terjadi ternyata adalah sebuah kerusakan spiritual.
spiritual yang ada di dalam diri manusia. Yang kan manusia kehilangan kemampuan untuk terhubung, untuk mempunyai koneksi atau berhubungan dengan dimensi sorgawi atau berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Supply itu api Roh Kudus yang akan saya hubungkan sebentar, berbicara tentang konektif itu dan kuasa api Roh Kudus. Keterangan mengenai Roh Kudus itu tersebar luas dalam Perjanjian Baru. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah pengalaman tentang Roh dalam Perjanjian Baru adalah sesuatu yang sama sekali baru, atau merupakan lanjutan dari pengalaman tentang Roh yang terdahulu, atau maksudnya di dalam Perjanjian Lama. Sebabnya saya akan mengantar kita semua untuk berbicara tentang Roh Kudus dalam perspektif Perjanjian Lama. Nah, peranan Roh Kudus dalam perspektif Perjanjian Lama itu kita bisa lihat dalam peranannya di dalam alam semesta. Dan itu terlihat dalam riwayat penciptaan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 dan 2, di situ Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air untuk menghasilkan keteraturan pada keadaan yang belum berbentuk dan kosong. Nah, ternyata Roh Kudus itu sudah ada dari Perjanjian Lama. Roh Allah itu. Kalau kita tinjau dalam perspektif Perjanjian Lama. Kejadian pasal 2. Kalau kita perhatikan baik-baik peranan Roh Kudus dalam alam semesta yang terlihat dalam riwayat penciptaan, di mana dia melayang-layang, Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air untuk menghasilkan keteraturan pada keadaan yang belum berbentuk dan kosong. Maka dalam hal ini kita bisa menerima kesan tentang pekerjaan Roh yang penuh kuasa, yang luar biasa, yang dahsyat dan luar biasa. Karena dia bekerja, dia juga mengambil bagian untuk bekerja, menghasilkan keteraturan pada keadaan yang bumi yang belum berbentuk dan kosong. Dan peranan Roh Kudus ini berkesinambungan sebagai sumber kehidupan manusia. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 bilang, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Maksudnya adalah Roh Kudus itu sebagai sumber kehidupan manusia. Kalau Roh itu tinggal dan dialami oleh manusia itu sendiri. Daud saja dia berkata, jangan ambil rohmu di dalamku. Tapi kalau kita bahas kembali selanjutnya tentang apa yang juga diungkapkan oleh Ayub pasal yang ke-27 ayat 3. Dia katakan Roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Coba baca. Mari kita baca Ayub pasal 27 ayat 3. Mana Revi? Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku, dan Roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ayat yang keempat, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Haleluya. Selanjutnya juga baca di dalam Ayub pasal 32 ayat 8.
Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa. Kalau dalam bahasa aslinya di situ dikatakan ruach. Nafas maha kuasa. Selain Ayub katakan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Dan Ayub pasal 30 ayat 8 juga dikatakan ditandaskan bahwa kalau kita baca juga dalam pasal 33 ayat yang keempat, di situ juga dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Haleluya. Artinya adalah bahwa nafas yang maha kuasa ini ada di dalam manusia. Ada hubungan erat antara roh manusia dengan roh Allah. Tetapi gagasan yang paling utama ialah bahwa hidup manusia itu dipertautkan kepada Allah. Tahu tuh kalau dipertautkan? Dihubungkan. Ada keterikatan, ada hubungan yang erat kepada Allah. Itu pekerjaan roh dari perspektif perjanjian lama ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-104 juga, ayat 29-30, disampaikan tentang pekerjaan roh Allah yang berlanjut dalam rangka pemeliharaan manusia dan dalam rangka pemeliharaan penciptaan. Dengan kata lain bahwa terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, pekerjaan Allah dalam dunia, benda-benda dan manusia sering berlangsung melalui perantaraan roh Allah itu. Itu artinya kuasa roh Allah tidak dapat dihindarkan dalam Alkitab dan pasti mewarnai pemahaman kita atas Alkitab itu sendiri. Amin. Boleh buka. Mazmur 104 ayat 29. Mulai dari ayatnya 29 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu mereka terkejut. Apabila engkau mengamuk mereka mati binasa, kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Itu juga bisa kita ambil di dalam kitab Yesaya berbicara tentang pemeliharaan penciptaan juga. Tuhan Allah kita bekerja melalui perantaraan roh Allah itu. Dalam perjanjian lama, pekerjaan Allah dalam dunia, dalam benda dan manusia sering berlangsung melalui perantaraan roh Allah. Sekali lagi, ini artinya adalah kuasa roh Allah itu tidak dapat dihindarkan dalam pendekatan kita kepada fakta Alkitab dan pasti mewarnai pemahaman kita atas Alkitab. Next. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Aspek lain dari pekerjaan roh itu pada taraf yang lebih menyangkut manusia adalah bahwa dia mengaruniakan kepada manusia keterampilan akal budi. Bisa kalau kita baca lagi kembali dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-35. Keluaran pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-30. Mari kita baca ayat ini. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur
dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi, aspek lain dari pekerjaan roh itu pada taraf yang lebih menyangkut manusia, itu adalah bahwa dia mengaruniakan kepada manusia keterampilan, akal budi, dan seni. Jadi mulai dari perjanjian lama, meskipun dia bekerja kepada manusia secara individu, tidak secara keseluruhan dia bekerja, kepada orang-orang saja yang dia kehendaki. Contohnya kepada Bezalel ini. Luarnya pekerjaan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu menyatakan sesuatu yang luar biasa. Belum lagi kalau kita membahas tentang Yusuf. Potifar melihat sesuatu yang luar biasa kepada Yusuf. Bagaimana Tuhan menyertai dia dan Yusuf juga hidup di dalam Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus itu bekerja. Kuasa Roh Kudus itu dahsyat untuk setiap kita. Kita lihat dalam perjanjian baru, kita hubungkan dimulai dari perjanjian lama, Allah menyampaikan kepada kita melalui Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Apa yang dikatakan di sana? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 28 dan 29, kemudian daripada akan terjadi bahwa Aku akan curahkan rohku ke atas semua manusia. Kamu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Saudara, dan pada akhirnya, sesuai dengan waktu Tuhan, pencurahan itu terjadi. Kita lihat dalam perspektif perjanjian baru. Ini sangat berhubungan dengan apa yang Yoel pasal yang kedua. Ayat 28 itu terjadi dan digenapi dalam perjanjian baru. Itu juga disampaikan oleh Tuhan Yesus, diteguhkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan minta kepada Bapa dan itu sesuai dengan yang Tuhan itu diberikan kepada setiap kita. Itu soal saya mau katakan. Kita adalah generasi api. Sekarang ini kita adalah generasi api atau fire generation itu. Kita generasi api. Artinya adalah api Roh Kudus. Yang dikatakan sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Yoel ini. Bahwa dia akan menyatakan roh itu. Tadilah, genapilah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu terjadi juga di kamar loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu dinyatakan. Dan semua murid-murid Tuhan pada waktu itu mengalami aliran sorga itu. Mengalami aliran kuasa Pantekosta itu. Mengalami aliran kuasa Roh Kudus itu. Saya yakin dan saya percaya kitalah generasi yang menikmati kuasa api Roh Kudus itu. Haleluya. Kitalah generasi yang sementara menikmati kuasa api Roh Kudus itu. Lalu bagaimana kita bisa menikmatinya? Bagaimana kita bisa mengalaminya? Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati. Haleluya. Kesempatan bagi kita untuk menikmati.
karya Roh Kudus itu. Menikmati kuasa api Roh Kudus itu. Inilah waktunya. Haleluya. Inilah waktunya untuk menikmati pekerjaan Roh Kudus ini. Yohanes pasal yang ke-14 katakan apa? Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca mulai dari ayat yang ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu setelah aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Mulai dari perjanjian lama kita melihat banyak hal. Bizaleel, agak susah mau disebut lidahnya. Bezaleel. Dia berikan hikmat, dia berikan kemampuan. Luar biasa, dahsyat Tuhan bekerja. Ayub juga katakan tadi, dia memberikan pengertian, memberikan hidup. Dan dalam konteks perjanjian baru ini, Roh Kudus itu bekerja lebih lagi. Berkata dia menjadikan dia sebagai penolong kita. Ketika dia dicurahkan, kita mengalaminya. Haleluya. Kita bisa merasakan. Sebabnya saya catat di sini. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan menikmati hadirat dari kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus memiliki hadirat. Ketika Roh Kudus hadir, kita bisa merasakannya. Amin. Loh, dikatakan firman Tuhan demikian loh. Bahwa dunia tidak akan mengenal dia. Tapi kita yang percaya kepadanya mengenal. Kita tahu siapa dia. Haleluya. Kita bisa tahu bahwa dia ada. Kita bisa merasakannya. Ketika Roh Kudus hadir, kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa tahu bahwa dia ada. Karena hati kita bisa menjadi luluh. Ketika Roh Kudus menjamah, kita menjadi luluh. Bahkan kita bisa meneteskan air mata. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga disamakan seperti api. Dia bisa membakar kita, semangat kita. Supaya kita bisa semangat melayani Tuhan. Disamakan seperti sebuah atmosfer. Kita bisa merasakan kehadirannya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua adalah Roh Kudus membawa kuasa. Ada banyak hal yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Yang produktif. Bahkan, mungkin ini dalam masa-masa kita memilih. Tapi ingat, ketika Roh Kudus hadir, dia bisa membawa kuasa itu. Kita mungkin bisa menghadapi peperangan-peperangan rohani. Kita bisa mengatasi godaan. Kita bisa lelah. Seperti kehabisan kekuatan. Tetapi kalau Roh Kudus itu hadir, seperti ada semangat yang baru yang dia berikan kepada kita. Hamba Tuhan kadang-kala lemah kan? Kadang-kala lelah juga melayani. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus itu selalu hadir. Dan kita bisa menghadapi itu. Melihat, kalau kita lihat dalam perjanjian orang Yusuf, goda sini dan itu, dia tetap berkata, masa saya harus berbuat dosa terhadap Tuhan?
Masa saya harus lakukan itu dan berdosa di hadapan Tuhan? Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang disertai oleh Tuhan. Kita bisa mengatasi godaan karena Roh Kudus membawa kuasa kepada dalam hidup kita. Kita mungkin seperti baterai yang bisa low. Baterai HP bisa low, lemah. Tapi kalau Roh Kudus itu hadir, dia bisa memberikan spirit dalam hidup kita. Ada kuasa yang datang, yang melawati kita, dan kita bisa menikmati. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu seorang pribadi. Ia punya mata untuk bisa melihat sehingga bisa memberikan visi dan mimpi kepada kita. Ia punya tangan sehingga ia bisa menjamah. Sehingga bisa. Dia punya hati. Ingat, dia adalah penolong. Sebabnya kalau kita hadirkan selalu Roh Kudus dalam hidup kita, maka saya percaya dia akan selalu memberikan pertolongan tepat waktu. Anak-anak Tuhan, orang-orang Pantekosta, saya percaya sangat tahu, sangat mengerti tentang Roh Kudus, karena mereka merasakannya. Haleluya. Karena mereka bisa menikmati. Dia bisa datang dan memberikan visi dalam kehidupan kita. Memberikan mimpi, memberikan hikmat, memberikan kemampuan. Dia punya tangan sehingga dia bisa menjamah kita. Dan yang merasakannya adalah hanya kita yang percaya kepada Yesus. Kita bisa peka dan bisa merasakan hal itu. Dia punya kaki sehingga ia menghampiri kita. Ini sebuah gambaran kita, walaupun dia tidak terlihat, tapi dia bisa datang menghampiri kita. Dia punya hati sehingga dia bisa memberi kita kegembiraan, sukacita, meskipun di tengah-tengah pergumulan. Tapi dia bisa melawati kita, menjamah, memberikan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu di hari-hari ini kita tetap terus nikmati kehadiran Kudus. Kalau mau dipelajari, banyak sekali sebenarnya yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana Tuhan mulai dia menggenapi sampai dicurahkan, dan setiap orang yang ada di dalam Roh Kudus akan selalu menikmati hubungan itu dengan Tuhan. Menikmati hubungan dengan Tuhan. Dia akan selalu terhubung dengan surga. Dia akan selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga hidupnya boleh terus mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Muda remaja yang ada di Kaltara, saya yakin kita hidup berjalan dengan Roh Kudus. Ada lagu yang bilang, Allah Roh Kudus penuhi kami, rindu selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku, jelikanku. Karena ini pekerjaannya. Manusia tidak akan mampu membuka dan menjamah manusia selain pekerjaannya yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Itu pekerjaannya untuk kita. Sebabnya tidak salah kalau kita berdoa, Tuhan, dan Roh Kudus berkarya untuk sahabat saya, saudara saya, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Mata hati mereka dicerikan. Pikirlah, cari Tuhan. Puji Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada